Suatu waktu Nabi Nuh itu dihidupkan kembali, kemudian ditanyakan oleh malaikat, hidup kamu yang begitu panjang dengan umur yang panjang itu, kamu rasakan itu seperti apa? Lamanya itu seperti apa? Apa jawaban Nabi Allah Nuh? Yang 1050 tahun dakwanya saja, 1050 tahun, tapi yang ikut cuma sekian orang itu. Tapi lihat bagaimana gigihnya, semangatnya melaksanakan amanah daripada Allah kepada seluruh umatnya. Apa katanya dia? Aku rasakan sebentar sekali seperti mimpi, seperti orang yang masuk ke dalam suatu rumah lewat pintu depan kemudian keluar lagi dari pintu belakang. Selesai. Kalau kita ingin lebih jelas lagi apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, tanya sama yang tua di antara kita. Kalau saya masih muda masih. Tanyakan pada mereka. Sekian tahun, 60 tahun kita lewati, 70 tahun kita lewati. Terasa? Gak terasa sama sekali. Tinggal sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Allah. Di saat semua keluarga tidak ikut kita. Dan itulah gambarannya sesungguhnya kelak nanti di akhirat. Nggak ada satupun di antara keluarga kita ikut kita. Ketika kita akan dihisab, ada yang membela kita dari keluarga kita, tidak ada lagi. Kita sendiri akan bertanggung jawab. Sehingga apa? Alangkah ruginya kalau seumpama orang yang hidup kemudian tidak memaksimalkan masa hidupnya dan kesempatan hidupnya. Oleh karena itu, apa kesempatan yang kita dapatkan? Hidup ini apa yang harus kita lakukan? Hidup ini harus kita lakukan yang pertama kali adalah membekali diri dengan ilmu tentang tata cara menjalani kehidupan. Kenapa? Kita sudah terlanjur hidup. Dan mohon maaf, hidup itu beban. Jangan kita katakan hidup itu tidak beban. Hidup itu beban. Dan cukup sebagai kesaksian bahwasanya hidup itu merupakan sebuah beban bagi masing-masing di antara kita yang hidup, karena harus mempertanggungjawabkannya nanti kelak di depan Allah Ta'ala adalah perkataan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Di mana Sayyidina Abu Bakar berkata begini, andai kata saja aku bagaikan kambing itu, seekor kambing itu, yang dia itu memakan daripada dedaunan, rerumputan, setelah dia gemuk, disembelih oleh yang pemiliknya. Setelah disembelih, diolah, dimakan. Setelah dimakan, jadilah kotoran. Andai kata Abu Bakar itu menjadi kotoran itu. Sayyidina Umar berkata begini, andai kata Umar menjadi rerumputan yang dimakan oleh binatang itu, kemudian setelah dimakan diolah, lalu kemudian menjadi kotoran dan keluar, andai kata Umar itu adalah rerumputan itu. Mereka itu semua mengatakan demikian karena menyesal, karena sudah terlanjur hidup. Kita sudah terlanjur hidup. Dan setiap di antara kita, tidak ada satupun di antara kita yang berani bersumpah bahwasanya ada satu saja kebaikan yang pernah kita lakukan pasti Allah terima. Berani? Berani di antara kita yang sumpah? Demi Allah, ada satu kebaikan saja yang pasti diterima. Nggak ada yang berani. Sebagaimana tidak ada seorang pun di antara kita yang berani bahwasanya dosa kita yang lalu yang sudah pernah kita lakukan pasti Allah hapuskan. Ada yang berani? Nggak ada yang berani. Bagaimana kita itu merasa aman dengan kehidupan kita ini? Oleh karenanya yang kita harapkan sekarang ini, selain daripada amal, adalah rahmatnya Allah yang terbesar.